Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu pagi, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk masih tetap bangun tidur, masih tetap diberikan kesempatan untuk hidup dan bertaubat pagi ini. Ya, insya Allah sama-sama kita syukuri setiap pagi adalah kita masih diizinkan melanjutkan hidup kita, masih ditambah umur kita sehari. Kita nggak tahu besok. Ya, pagi ini saya ingin menjawab banyak banget inbox yang masuk mempertanyakan tentang video yang buat pemula kemarin, yang nanam aglonema kemarin. Itu kan saya kan sebagai seorang pemula yang dulu juga yang memang belum ahlinya menanam aglonema, tapi karena beberapa racun dari teman-teman akhirnya saya ikut mulai mengkoleksi aglonema. Dan ternyata kemarin saya setelah mengikuti berbagai channel YouTube, Pinterest, IG juga gitu ya, mencari ilmu terus bagaimana menanamnya. Kemudian saya praktek. Nah, kemarin pada saat video kemarin itu saya jelasin bagaimana secara detail mengganti pot. Ternyata tanaman saya juga ada yang di atasnya seger, ternyata di bawahnya sudah mulai busuk akar gitu. Nah, itu pengalaman baru apalagi buat pemula gitu ya. Nah, inboxnya itu yang banyak bertanya adalah bagaimana Umi setelah kemudian dipindahkan, layu enggak? Karena hampir sebagian besar kan ketakutan para pemula itu adalah pada saat memindahkan tanaman dari medianya, misalnya pindah pot atau pindah tempat gitu ya, maksudnya pindah wadahnya. Itu biasanya tanaman itu akan stres, tanaman itu akan layu, tanaman itu akan kering gitu ya. Itu ketakutan-ketakutan yang kita alami sebagai pemula gitu. Nah, saya dapat triknya juga dari beberapa channel yang saya pelajarin. Ternyata cara mengatasinya itu sebenarnya gampang banget. Kita cuma sediain ini mereknya banyak ya, kebetulan ini yang ada. Nah, ini tuh vitamin B1 untuk tanaman. Nah, ini merangsang akar, kemudian dia mengurangi stres juga, jadi mempercepat adaptasi dari tanaman. Kalau teman-teman lihat kemarin saya siram pakai ini, ada yang sebagian malah saya rendam supaya nutrisinya itu masuk dengan sempurna gitu. Nah, sekarang kita mau lihat setelah ini dia, saya sudah pindahkan ke raknya. Nah, ini yang kemarin saya pindahkan ya, teman-teman bisa lihat tuh. Ini dia tidak sama sekali kering ya, alhamdulillah ya. Nah, ini juga kemarin termasuk yang dipindahkan juga. Ini agak patah kemarin karena siram waktu penyiraman. Nah, kemudian ini juga tuh, ini teman-teman bisa lihat segar-segar ya, alhamdulillah ya, tidak ada yang layu atau kering. Ini baru sekitar 3 harian yang lalu ya, 3 hari yang lalu saya pindahkan. Nah, itu ya, alhamdulillah tidak ada yang layu. Nah, tipsnya lagi adalah jangan sering disiram. Jadi aglonema ini itu tidak suka dia dengan banyak air. Jadi kalau dia belum kering sebenarnya nggak usah disiram. Ada yang menyiramnya 3 hari sekali, ada yang menyiramnya bahkan seminggu sekali, tergantung lokasi. Ini saya meletakkannya itu di teras. Nah, itu di teras ya, jadi posisinya ada naungannya, ada atapnya. Nah, ini di teras tuh, jadi dia kena matahari pagi. Kebetulan rumah saya itu memang mendapatkan sinar matahari pagi. Nah, posisi ini paling aman karena dia sebenarnya tidak boleh kena air hujan. Jadi air hujan itu tidak baik buat aglonema. Nah, demikian ya, tadi sudah teman-teman sudah mendapatkan triknya. Tidak boleh terlalu sering disiram karena dia memang medianya tidak bisa lembab. Terus kemudian yang saya tunjukin juga di video sebelumnya bahwa itu potnya itu dikelilingi, ditambahin lubang supaya drainasi airnya itu lancar. Nah, sekarang yang di belakang saya ini adalah koleksi dari Caladium atau keladi. Ini beda lagi penanganannya, beda banget sama aglonema. Saya pertama sekali masa lockdown itu akhirnya kan mencari kesibukan. Nah,
saya jatuh cinta pertama sekali justru sama keladi. Jadi di keladi ini saya sempat hunting banyak banget. Kalau ini hadiah. Ini hadiah tuh. Waktu dapatnya dulu masih kecil banget. Ini keladi mini tricolor kalau nggak salah namanya. Ini juga dari Mbak Ayu yang dari Bengkulu. Saya dikasih hadiah, sekarang udah mulai rimbun. Keladi ini beda banget karena apa? Kalau keladi ini dia rakus nutrisi. Ini masih kecil, jadi sifatnya keladi itu ternyata pada saat dia masih kecil tuh memang tumbuh daun satu layu satu, tumbuh daun satu layu satu gitu ya. Jadi untuk rimbunnya itu memang agak susah, kecuali ditanam beberapa beberapa pohon dalam satu pot itu bisa rimbun. Memang sifatnya keladi seperti itu. Ini juga dulu saya belinya bayi, masih kecil banget. Alhamdulillah sekarang sudah mulai besar dan sudah mulai ada 4 daun ya. Ini beda banget penanganannya karena pertama dia rakus nutrisi. Yang kedua, dia nggak perlu lubang-lubang banyak karena dia memang suka yang lembab. Medianya suka yang lembab karena memang keladi ini habitatnya di tempat lembab. Tuh, ini juga dulu waktu kecil saya belinya tuh ini daun segini. Masih bayi. Alhamdulillah tuh, cakep ya, udah gede sekarang. Nah ini itu sempat busuk. Ini keladi apa? Mickey Mouse, ada yang bilang keladi Mickey Mouse, ada yang bilang keladi tikus ya. Ini dulu sempat rimbun. Mungkin teman-teman kalau yang ngikutin IG saya sempat tuh ya saya tunjukin sudah ada 6 daun, tapi kemudian tiba-tiba busuk. Tiba-tiba busuk terus daunnya habis. Nah, kemudian saya sungkup waktu itu. Nah, keladi ini ada metode untuk penyembuhan. Saya bilangnya masuk ICU gitu ya. Jadi pada saat ini habis daunnya, itu sempat habis, sempat nggak ada daun gitu ya. Jadi benar-benar tinggal umbinya aja. Saya sungkup. Jadi itu juga saya belajar di IG. Disungkup itu artinya ditutupi oleh plastik bening, kemudian di bawahnya dikasih alas. Dikasih alas, kemudian disiram pada saat sebelum diikat ya. Jadi diikat, tidak ada udara masuk. Nanti dia kan akan berkeringat ya. Itu nggak perlu disiram-siram karena dari keringat itu yang melembabkan si medianya selama disungkup. Kemarin ini saya sungkup 8 hari itu sudah mulai muncul satu tunas. Nah, cepet banget. Jadi kalau misalnya ada yang sedang sakit gitu ya, masuk ICU aja disungkup, itu nggak diapa-apain, cuma disungkup, ditaruh di tempat teduh, kita tunggu sambil tiap hari saya liatin gimana nih ya, gimana. Tapi alhamdulillah cepet banget, tunasnya tuh cepet banget tumbuhnya gitu ya. Ini ada bermacam-macam keladi, saya tunjukin ke kalian. Nah ya, ini keladinya yang paling subur tuh ini ya, kelihatannya subur banget ini ya. Nah, ini udah gede. Ini juga nih cakep banget, saya suka banget. Ini sama seperti yang tadi. Kalau ini keladi batik ya. Jadi dulu keladi batik ini juga nggak keluar pinknya. Nih, yang keladi batik ini dulu sempat nggak keluar pinknya. Tapi kemudian pada saat daunnya sudah mulai subur besar, keluar pinknya. Tadinya sempat hijau-hijau begini. Aduh, ini kenapa ya? Saya pikir ternyata dia juga butuh sinar matahari sehingga membuat daunnya jadi bagus. Ini yang kemarin ya, keladi tengkorak saya bilang sudah mulai tumbuh juga. Jadi, nah ini beda lagi. Ini beda lagi ya, macam-macam banget tuh. Ini juga nih, ini beda lagi. Ini yang tricolor tapi yang besarnya, bukan yang kecilnya. Nah ini dia tengkorak hijau. Ini juga udah besar, dulu belinya kecil. Ada yang dari Mbak Deni juga ini kemarin. Kemudian ini apa namanya saya nggak tahu, tapi ini lucu banget tuh daunnya ya, cakep banget. Ini yang merah. Yang merah juga sudah mulai tumbuh tunas baru tuh ya. Ini yang biasa, ini yang suka banyak di pinggir-pinggir jalan nih, yang suka tumbuh-tumbuh liar nih, tapi cakep banget. Nah ini beda lagi, macam-macam ya. Nah ini yang mini nih, ini kaladium mini tuh ya, teman-teman bisa lihat itu koleksi sama yang kemarin di luar, yang ini. Nah ini ya, ini juga kaladium. Jadi ini koleksi kaladium. Nah kaladium itu atau keladi itu dia suka lembab, tapi dia nggak suka becek.
Jadi nggak boleh sama sekali medianya itu kering, dia harus tetap lembab. Makanya ada beberapa anjuran juga di bawahnya dikasih alas, sehingga pada saat disiram airnya tertampung, lalu dia melembabkan akarnya. Tapi saya nggak melakukan itu karena sempat waktu itu saya nggak tahu, sepertinya medianya yang salah, media tanahnya yang salah, akhirnya jadi becek. Nah pada saat becek mulai deh kayak layu gitu ya, aduh takut banget, sayang banget. Hobi tanaman ini membuat kita menjadi sayang banget sama tanaman ya. Jadi melihat mereka mulai menderita itu kita juga jadi ngerasa bersalah gitu. Nah dia pertama harus lembab, maka saya menyiramnya 2 kali sehari, pagi dan sore. Kemudian saya letakkan di tempat yang terkena panas matahari, karena kalau panas matahari dia akan membuat daunnya menjadi bagus. Dia akan membuat daunnya akan semakin menjadi bagus, dan itu akan membuat daunnya jadi cerah, warnanya keluar. Kalau ditaruh di tempat teduh itu biasanya malah daunnya nggak keluar. Boleh nak ditaruh di situ aja ya, makasih ya. Nah itu tipsnya. Yang kedua, medianya juga harus poros ya, makasih ya. Medianya harus poros, jadi tidak boleh terlalu banyak tanahnya. Dia tetap harus mengandung zat-zat yang membuat airnya langsung cepat keluar. Jadi saya memakai sekam bakar, sekam mentah gitu ya. Nah ini membuat setiap disiram, tanda-tandanya poros adalah setiap kita siram dia langsung keluar. Setiap kita siram dia langsung keluar. Nah karena dia sangat rakus nutrisi, maka sebaiknya diberikan pupuk. Yang paling gampang, yang paling nggak repot itu sebenarnya dekastar. Dekastar itu kita cuma kasih 1 sendok kecil, letakkan di sudut. Dia itu slow release, jadi dia selama 6 bulan sekali aja. Dia itu akan larut perlahan-lahan selama 6 bulan. Dia tahan 6 bulan. Itu yang paling gampang. Jadi dia dimasukin ke dalam, agak ditanam supaya pada saat disiram dia ini tidak keluar, tidak mental gitu, karena dia bentuknya bulat-bulat kecil-kecil kayak pelet tuh. Terus kalau saya selalu menyiramnya setiap sore, menyiram dengan air beras, karena air beras itu juga mengandung vitamin B1 ternyata. Sayang banget kalau nggak dipakai gitu ya. Nah demikian kalau untuk keladi ini juga punya tantangan banyak. Pada saat dia musim kemarau, dia ada yang disebut masa dormen, masa tidur. Pada saat itu daunnya rontok semua, dan kemudian dia tidak akan tumbuh. Nah, untuk menghindari itu maka kita harus jaga-jaga tuh dengan rajin menyiramnya pada saat ini. Tapi dia nggak mati, seolah-olah dia mati, tapi dia nggak mati, karena dia ada umbinya tuh yang kuat banget gitu. Kemudian saya mau nunjukin koleksi selanjutnya. Ini yang saya baru mulai. Ini suplirnya macam-macam. Kalau ini masih dalam proses tumbuh ya, jadi daunnya belum banyak. Nah ini saya belum hafal nama-namanya, tapi ini jenisnya beda semua. Ya, tuh beda semua. Ini daunnya kecil-kecil. Ini sepertinya sama ya dengan ini ya, tapi kalau ini udah beda lagi. Tuh, nih ini lagi banyak banget tumbuh daun-daun mudanya. Nah ini juga suplir, ini juga suplir, ini juga masih kecil. Jadi ternyata luar biasa ya ciptaan Allah itu. Masya Allah, dari berbagai jenis tanaman yang namanya sama aja gitu ya, sama-sama suplir, tapi ternyata jenisnya dari daunnya berbeda-beda. Masya Allah. Jadi pada saat kita menyayangi mereka gitu ya, mereka juga makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah, itu terasa banget kekuasaan Allah. Seperti tadi tuh keladi aja, namanya sama-sama kaladium, tapi warna merahnya juga beda-beda, motif coraknya beda-beda. Itu masya Allah, tidak ada yang sama gitu. Dan itu luar biasa ya, kita jadi sangat memahami ciptaan Allah gitu ya, luar biasa. Kenapa saya suka suplir? Nah suplir ini ada sejarahnya. Dulu almarhum mama saya sangat suka suplir. Beliau punya banyak suplir. Nah beliau tidak ada, masih ada satu yang terselamatkan. Ini suplir dari almarhum mama saya. Jadi ini peninggalan dari mama saya, sempat mati waktu itu nggak keurus, kemudian saya pangkas habis. Jadi suplir ini juga sama, habitatnya itu di tempat lembab. Nah penanganannya sama, dia usahakan tidak terlalu padat tanahnya, jadi memang harus dicampur. Kemudian harus ditempatkan di tempat yang teduh,
Kemudian dia juga suka lembab. Nah, kalau dia kering maka semua daunnya juga akan kering. Ini nggak boleh kering sama sekali. Jadi memang medianya yang harus dilembabkan dan ditempatkan di tempat teduh. Jadi kalau misalnya sudah berada di tempat yang tepat, kemudian medianya juga sudah tepat, maka dia akan tumbuh dengan sangat subur. Vitaminnya apa gitu, saya siram juga dengan air beras. Itu juga ilmu yang sebenarnya turun menurun dari mama saya. Mama saya itu selalu menyimpan air beras, kemudian menyimpan air cucian ikan. Air cucian ikan tuh juga menyuburkan untuk tanaman-tanaman yang berbuah biasanya. Sama air rendaman teh. Nah, teh kalau dulu ya kita jarang ketemu teh celup ya, pasti teh tubruk. Nah, itu mama saya selalu membuat air teh basi, kemudian disiramkan ke suplir-suplirnya. Masya Allah, itu juga sangat membantu untuk pertumbuhan tanaman kita. Ya, demikian, mudah-mudahan sharing ilmu hari ini bermanfaat buat teman-teman yang masih sama seperti saya pemula, bisa lebih bersemangat lagi menanam. Insya Allah tidak ada perbuatan yang sia-sia karena mereka juga makhluk Allah. Saya ingat lagi pesan ayah, setiap kita menyiramnya, setiap kita merawatnya, mereka berzikir karena Allah menciptakan seluruh umat di manusia untuk berzikir kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.